Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pertemuan 9 kali ini saya akan bahas tentang TOGAF ADM, yang mana materi ini adalah materi lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Nah, di sini ada tahapan TOGAF ADM. Di sini ada 10 fase atau tahapan di dalam framework TOGAF ADM. Yang pertama adalah preliminary, kemudian ada arsitektur vision, bisnis arsitektur, information system arsitektur, teknologi arsitektur, opportunities and solution, migration planning, implementation governance, arsitektur change management, dan requirements management. Nah, saya akan jelaskan dulu satu persatu secara singkat aja. Jadi yang pertama adalah dimulai dari fase preliminary, yaitu persiapan awal ya. Jadi persiapan ini bertujuan untuk mengkonfirmasi komitmen dari stakeholder, penentuan framework dan metodologinya. Jadi bagaimana frameworknya, kemudian metodologi apa yang nanti akan digunakan dalam membangun arsitektur enterprise. Kemudian selanjutnya adalah arsitektur vision, yaitu gambaran keseragaman pandangan mengenai pentingnya arsitektur. Jadi di sini tujuannya bagaimana. Selanjutnya adalah bisnis arsitektur, yaitu menentukan model bisnis yang diinginkan berdasarkan skenario bisnis. Selanjutnya information system arsitektur, yaitu aktivitas bagaimana arsitektur itu dikembangkan. Selanjutnya teknologi arsitektur, yaitu membangun arsitektur teknologi yang diinginkan. Kemudian opportunities and solution. Nah, di sini bagaimana manfaat yang diperoleh dari arsitektur enterprise ini. Jadi manfaatnya itu meliputi arsitektur bisnis, data, aplikasi, dan teknologi. Kemudian migration planning. Nah, di sini menentukan rencana migrasi dari suatu sistem informasi. Biasanya digambarkan dengan pemodelan menggunakan matriks penilaian. Kemudian implementation governance, yaitu menyusun rekomendasi untuk pelaksanaan tata kelola implementasi yang sudah dilakukan. Kemudian arsitektur change management, yaitu menetapkan rencana manajemen arsitektur dari sistem yang baru. Dan terakhir requirements management, yaitu menyediakan proses pengelolaan kebutuhan arsitektur sepanjang fase pada siklus TOGAF ADM. Nah, jadi dari 10 tahapan TOGAF ADM ini yang akan kita pelajari hanya ada 6, yaitu yang pertama dimulai dari preliminary, kemudian requirements management, kemudian arsitektur vision, arsitektur bisnis, information system arsitektur, dan teknologi arsitektur. Jadi hanya itu saja yang nanti akan kita pelajari. Sebenarnya kalau mau dipelajari dari fase A sampai H itu bisa, tapi sesuai dengan kebutuhan, jadi hanya sampai D aja. Nah, kemudian yang pertama tadi, tahapan preliminary, yaitu persiapan tahapan awal. Jadi perlu diingat bahwa transformasi arsitektur enterprise bukanlah proyek yang unik, namun merupakan aktivitas permanen yang berisi proyek arsitektur spesifikasi untuk setiap siklus TOGAF ADM. Jadi ini nanti memberikan umpan balik atau feedback yang memungkinkan keseluruhan framework untuk disesuaikan. Nah, jadi dalam tahapan preliminary ini mencakup persiapan untuk menyusun kapabilitas arsitektur, termasuk kostumisasi TOGAF dan mendefinisikan prinsip-prinsip arsitektur. Tujuannya untuk meyakinkan setiap orang yang terlibat di dalamnya bahwa pendekatan ini untuk mensukseskan proses arsitektur. Jadi di sini ada 5W1H yang akan kita spesifikasikan atau akan kita jelaskan. Yang pertama adalah who, what, why, when, how, where. Kemudian 5W1H ini sebelumnya udah kita pelajari di dalam kerangka kerja Zahman dan EAP ya. Nah, ini ada
3 tahapan dalam preliminary. Jadi setelah kita menentukan dan menjelaskan 5W1H tadi, langkah selanjutnya adalah menentukan kerangka kerja dan metodologi yang digunakan. Jadi kita harus menentukan kerangka kerja apa yang akan kita gunakan. Nah, di sini jawabannya udah jelas, kerangka kerja yang kita gunakan adalah kerangka kerja TOGAF ADM. Kemudian untuk metodologinya nanti akan saya jelaskan. Nah, yang kedua adalah menentukan tools dan melaksanakan prinsip-prinsip arsitektur. Menentukan tools artinya kita menentukan alat bantu apa yang akan kita gunakan di dalam membangun sebuah arsitektur enterprise. Kemudian yang ketiga, komitmen manajemen. Jadi ini komitmen atau kesepakatan antara stakeholder atau si pemilik perusahaan atau si pemilik organisasi tadi dengan si pengembang atau perancang arsitektur enterprise. Nah, setelah kita melakukan tahapan preliminary phase tadi, passive preliminary tadi, selanjutnya adalah yang kedua adalah requirement management. Nah, jadi tahapan ini bertujuan untuk menentukan kebutuhan enterprise arsitektur yang diperlukan. Nah, jadi tahapan ini ada dua langkah, ada dua tahapan. Yang pertama adalah harus menggambarkan bagaimana proses bisnisnya yang ada di dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Kemudian, permasalahan apa yang ada di dalam organisasi tersebut. Jadi setelah dua ini kita lakukan, jadi yang pertama tadi menggambarkan proses bisnis. Jadi proses bisnis yang ada pada saat ini ya. Kemudian menjelaskan permasalahan organisasinya. Jadi permasalahan apa aja yang ada di sana. Kemudian jadi dari hasil ini tadi kita akan mendapatkan skenario bisnis. Jadi skenario bisnis ini digunakan untuk mengembangkan atau untuk tahapan selanjutnya, yaitu tahapan vision arsitektur, bisnis arsitektur, sistem informasi dan teknologinya. Nah, seperti itu. Baiklah, untuk pertemuan 9 kali ini saya rasa itu saja yang bisa saya jelaskan. Next di video selanjutnya supaya lebih lengkap lagi ya. Oke, baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.